Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya, hari ini masih bisa kita nikmati dengan iman dan Islam, sehingga kita bersemangat untuk datang ke salah satu tempat yang dicintai Allah ini, itu di Masjid Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu di Sendayan, Kampar Utara. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kehadiran kita diterima oleh sang pemilik rumah ini. Baitun min buyutillah. Dan mudah-mudahan pula kita menjadi tamu yang berkesan, sehingga di akhir perjumpaan kita berhak mendapatkan hadiah dan bingkisan berupa al-maghfirah, ampunan, warahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, dan jadilah dia sebaik-baik nabi dan rasul, dan ajarannya adalah sebaik-baik ajaran, dan petunjuknya adalah seluruh petunjuk. Tidak ada jalan selamat kecuali mengikuti dan menuruti sunnahnya. Sebagaimana beliau juga tidak melakukan kecuali menuruti perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat dan salam kita senantiasa disampaikan kepadanya, dan dengan demikian kita berhak pula mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berbuah syafaat di akhirat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, doa kita untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, para ustadz, buya dan guru, serta karib kerabat, handai tolan dan sahabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayahnya untuk mudah mengikuti agamanya sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka,
dan diterima amal-amal saleh mereka dan ditempatkan di tempat yang terpuji dan tertinggi di sisinya. Dan semoga di akhirat nanti kita bisa bergabung dengan mereka yang ahli surga, khususnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita belajar dari ilmu yang diwariskannya. Semoga kita dapat bagian pula menebar ilmunya para ulama yang mereka menebar ilmunya a'lamul ulama, ulama yang paling alim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Imam Al-Bukhari membawakan bab man afadha ala ra'sihi salatan, orang yang menyiramkan air ke atas kepalanya 3 kali. Mungkin sebagian mengatakan 3 kali itu wajib semuanya. Maka munasabah pula Imam Al-Bukhari selepas itu mengikutkannya dengan hadis-hadis yang menunjukkan, atau hadis yang menunjukkan bahwa 1 kali cukup. Berarti yang wajib adalah satu kali. Karena kalau cukup 1 kali berterakhir yang lain tambahan, dan tambahan berarti berupa anjuran dan keutamaan. Qala rahimahullahu ta'ala babul ghusli marratan wahidah, bab hukum mandi 1 kali, maksudnya bukan 1 kali sehari enggak, dan bukan pula 1 kali junub. Maksudnya adalah mandi dengan menyiramkan air satu kali. Artinya sekali asal sampai ke seluruh tubuh itu sudah cukup dan sah menghilangkan hadas besar. Ya, hadas besar nomor kalau mandi. Kalau hadas kecil pakai apa? Wudu atau tayamum. Hadas besar boleh tayamumnya? Hadas ya sodok ada uzur. Wudu pun diganti tayamum dengan uzur, dan mandi pun diganti dengan tayamum ketika uzur. Berbeza cara. Kalau ganti mandi yang guling di tanah, secara qiyas dan logika iya, secara qiyas dan logika benar, karena mandi menyampaikan air ke seluruh tubuh. Berarti kalau tayamum ganti mandi menyampaikan debu ke seluruh tubuh. Tuh pernah liang-liang. Nah, untung kita sebelum junub sudah belajar bagaimana tayamum dari junub. Korban dulu Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau ketika bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sama-sama dalam keadaan musafir dan sama-sama mimpi naik pesawat. Untuk mimpi naik pesawat. Itu istilah kami pondok dulu. Mimpi naik pesawat. Tentunya alun balik lah. Alun mana mimpi? Alhamdulillah. Mimpi naik pesawat sehingga wajib mandi. Nah, ketika ditengok air tidak ada kecuali hanya untuk bekal hidup, untuk minum. Apa cara? Mereka tahu bahwa boleh diganti dengan tayamum. Tapi cara tayamum dari mandi belum diterima ilmunya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau belum ada ilmu maka sah berijtihad. Kalau belum ada dalilnya boleh berijtihad. Maka berijtihad. Beliau dengan menggunakan qiyas. Kalau mandi menyampaikan air ke seluruh tubuh,
maka pengganti mandi yaitu tayamum menyampaikan debu ke seluruh tubuh. Apa cara? Buka kain, jadi tompet natalin luang, guliang-guliang di tanah. Sabuk ini condok kabo bakubang, contoh kabo bakubang. Tamarraga fit turab kama taghabrabad dabbah. Dia berkubang seperti atau bergolek-golek seperti berkubangnya hewan ternak. Nah, contoh bakubangnya kabau. Sudah apa gak ada ya? Nah, begitulah. Jadi ternyata orang cerdas kan cerdik kan bisa mengkiaskan, tidak mesti benar. Cerdas tidak mesti benar. Yang pasti benar? Yang pasti benar al-ilmu, yaitu ilmu. Kapan tahu benarnya? Setelah dapat ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Sebenarnya cukup kamu melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Wa daraba biyadaihi syarifatain. Lalu Nabi memukulkan kedua tangannya yang mulia ala sa'id, di atas tadbu. Thumma nafadha bihima, kemudian beliau meniupnya. Famasaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Berapa kali? Tanya berapa kali? 3 kali juga. 3 kali babadak tanah tu. Ya, kalau babadak 3 kali. Tapi kalau tayamum cukup 1 kali. Ambil kaedah. Semua cara bersuci dengan menggunakan atau dengan mengusap itu hanya satu kali. Mengusap kepala 1 kali. Mengusap sepatu, kenapa nak usap sepatu? Al-massu alal khuffaini, nak mana dia? De ugi. Jadi ugi. Al-massu alal khuffaini berapa kali? Sekali. Mengusap telinga berapa kali? Sekali. Tapi kalau membasuh maksimal atau minimal 1 kali, dan disunnahkan untuk lebih dari 1 kali. Tapi kaum muslimin dan muslimat, masuk qala rahimahullah babul ghusli marratan wahidah. Bab tentang hukum mandi dengan 1 kali siram. Qala haddatsana Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail Abu Salama al-Minqari, atau dikenal dengan At-Tabuzaki. At-Tabuzaki salah satu dari guru juniornya Imam Al-Bukhari. Guru juniornya Imam Al-Bukhari yang lebih dulu wafat, jauh dengan wafatnya Imam Al-Bukhari. Lebih kurang berapa tahun tuh? 225. Imam Bukhari wafat 251, sekitar 26 tahun lebih dulu wafatnya dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, itu Abdul Wahid ibn Riyas. Abdul Wahid ibn Ziyad. Abdul Wahid ibn Ziyad Al-Kufi. Beliau ini pernah dikerjain oleh gurunya sendiri. Gurunya Al-A'mash ini termasuk suka, mohon maaf ya, mengerjain muridnya, menguji mereka. Siapa yang sabar dapat, kalau tidak mereka bubar. Di antara yang dia lakukan adalah kadang-kadang disiapkannya anjing galak depan rumahnya. Yang lari tentu tidak dapat hadis. Yang siap menunggu, diberinya hadis. Kalau awak sampai macam itu ya, celah aku buya anjingnya. Kenapa celah aku buya? Tidak.
Beliau sengaja untuk menguji anak muridnya, mereka serius atau tidak. Abdul Wahid bin Ziyad pernah dikatakan oleh guru Al-A'mash, besok kamu datang ke rumah ya jam sekian, nanti saya beri makan asidah. Tahu asidah? Tak tahu dia? Ya, tanya ku Afrika pandai buat, yaitu dari tepung dikasih air, kalau kita pakai santan, kemudian diadon, kemudian dimasukkan ke dalamnya daging, kemudian dimasak seperti itu. Terserah nak tambah bumbunya, atau kalau dia miam tangan tambah bumbunya lah, rasa keringatnya. Nah, itu lalu dimasak dan dihidangkan dan dimakan sama asidah. Dan itu termasuk makanan favorit orang, karena pakai daging dan pakai tepung gandum. Ma'asyiral kiram, besok saya kasih makan asidah dan uhaditsuka bi asrati ahadis. Nanti saya sampaikan hadis 10 buah kepadamu. Walakin, tapi la tashab ma'aka ahadan, jangan bawa teman. Jangan bawa teman. Iyalah janji sama Syekh. Pas nak sampai ke masjid di simpang tu, simpang Patai, bos jo kawan Hafs ibn Ghiyas. Mana cunya? Mana Jual Wahid? Saya apa nama? Bahasa sabit. Pai ke rumah guru. Siapa? Al-A'mash. Orang pai nya. Dek kawan, lain tak termasuk kiki lah. Mulanya ni ada sebagian orang kiki bukan belajar dak ulianya. Adorunya. Kan dak ada macam itu guys. Apalagi pai ke rumah guru macam itu dak lope apa tak ada. Orang lain dibuat awak dak boleh. Entah apa sebab dak tentu. Ma'asyiral kiram, akhirnya pai. Nampak dia mas tang di rumah. Potong janji sayang ikut datang. Waduh, akhirnya dah isah lah makanan untuk seorangnya. Kemudiannya uji kejujuran murid tadi. Akhirnya sabun ke pembantunya, beko kalau tanyong dia Al-A'mash bil bait, nanti dan qalu dulu. La qalu dan sabut lah tidak. Tentu bil bait dalam rumah. Dalam rumah. Ini la qalu. Beko kalau tanyong dia, nya sadik lah mas. Lah biasa lah kono konjong guru murid jadi paham dia kan. Tanyong le Al-A'mash bid dar. Al-A'mash ada tidak di pekarangan rumah? Dar itu, kalau dar itu yang di pagar itu dar masuknya. Tapi kalau yang al-bait yang berdinding, masuknya capek ke dalam rumah. Lah, tidak di pekarangan. Kada dutora. Nah, dia tanya waktu itu. Akhirnya pulanglah kawan tadi sedih dan kecewa. Awak lah berjanji, wawik lah balitang-litang, kosan ndak jadi makan. Nama apa? Lo kan undang wadimah bu ya di Arab Saudi itu kawan boleh kawan seangkatan. Awak kecen contoh siko loh, siapa copek, siapa dapet kan? Siapa copek langsung makan. Kan ya persemanan. Balitang-litang, wawik lain dan makan opo ju sudah saurun. Nak lebih kau sembrono makan, awak boleh ajar makan kambing tu baca mak takhir tanpa qasar. Ini buat ajar lama tak ajar di kambing. Itu buat ajar lama sana. Saya nak sampai nak kena jauh dah. Ibaratnya kalau awak villa tempat boleh tu tentu di daerah bukan dalam kota, di pinggir kan ya. Villa-villa mana doang kan dia tepi gunung awak kan tak, bukan akses ke Payan cuma makan situ, si taksi payah mah sampai situ masuk tengok tak ada makanan, tak ada makan boleh sekurang tengok tak ada makanan, yang ada teh golek ini kan tu akan korma buah itu namanya tak ada, cemilan pun tak ada rumahnya.
Kalau ada ubi jadilah sedia kan atau ke bakwan dah. Kormanya aja teh atau kopi Arab. Bah apa coro? Pawi lah boleh nak yak lenggala. Lah jam 10 alun je leh 10 songa dak jo bora. Seboleh alun je seboleh songa betul makan. La ilaha illallah. Memang sakit pawin. Nah yak lenggala. Jadi sekali itu teh kicu. Isuan tak boleh kalau boleh makan yang kenyang dulu sedesar dibayi sengkalan dulu kan. Allah musta'an. Jadi Abdul Wahid ibn Ziyad adalah salah satu murid Al-A'mash. Anil A'mash dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau ini adalah salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis di Kufah. Di masa tabi'in ada 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad. Az-Zuhri di Madinah, Amru ibn Dinar di Makkah, Yahya ibn Abi Katsir dan Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi di Basrah, kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i dan Al-A'mash di Sendayan. Di Kufah. Nah, qala rahimahullah an Salim ibn Abil Ja'ad, dari Salim ibn Abil Ja'ad Al-Madani, an Quraib, dari Quraib maula Ibn Abbas, dari Quraib maula Ibn Abbas, terkenal dengan hadis tentang ru'yatul hilal, perbedaan matla'nya hilal. Artinya di mana terjadi perbedaan antara mula puasa di Syam dengan permulaan puasa di Madinah. Nah, dan itu sudah berlaku sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keponakan istri Nabi Maimunah bintil Harith Al-Hilaliyah. Karena amaknya Abdullah bin Abbas adalah Safiyah bintul Harith Al-Hilaliyah, adik beradik kandung dengan Maimunah. Qalat Maimunah, berkata Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam dan juga bibi kandung Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas masih kecil, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah, berarti Nabi wafat umurnya sekira 13 tahun. Dan beliau sering bermalam di rumah Nabi atau di rumah bibinya lebih tepat. Di saat giliran Nabi bermalam di rumah Maimunah, Ibn Abbas sering tidur di rumahnya untuk belajar kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah, anak pintar secara kognitif, afektif dan segala bukannya pintar intelektualitasnya, tapi juga cerdas secara moralitasnya. Di mana suatu malam Nabi bangun, Nabi masuk toilet, Abdullah bin Abbas langsung siapkan air untuk wudhu Nabi di luar toilet tadi, luar kamar mandi, di luar WC. Mendapatkan air ini tanpa disuruh, padahal masih anak kecil. Jadi tanpa disuruh dia siapkan sendiri, sehingga Nabi pun melihat itu memberikan apresiasi. Apa Nabi SAW katakan? Man wada'a hadha, siapa yang meletakkan air ini? Dia bilang, ana ya Rasulullah, saya yang letakkan. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah untuknya di malam itu, di sepertiga malam terakhir. Lalu Nabi katakan, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah berikan dia kefaqihan dalam beragama, wa allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tafsir Al-Quran, sehingga jadilah dia salah satu dari mufti as-sahabah dengan umur yang masih di bawah umur, kata orang masih usia dini, dan menjadi dewan penasihat Umar bin Khattab, umurnya baru belasan.
Dan inilah makanya kita selalu hendaknya punya sensitif ini. Kalau kita lihat orang yang berkelebihan baik dari sisi ilmu, dari sisi umur, tanpa disuruh kita segera datang membantu, walaupun hanya sekedar tawaran, walaupun Anda tahu dia tidak akan mau. Nampak datuk tu misalnya mau plastik isi ubi gitu, boleh tolongnya, walaupun tidak temu tolong, tapi itu suatu inisiatif yang luar biasa, pasti akan didoakannya. Menyapa, masya Allah, bukan juga mudah. Ketika kita lewat di kampung, ya, kalau naik mobil usahakanlah pintu mobil dibuka di kampung. Nah, kalau selisih titit sekenek apa? Iya lo seni mana? Mobil yang seni, koco, kaca mobil. Lah jolly pintu mobil kan koco, mau koci dong. Zikrul kul yuradu bil juzu. Wah, itu belajar supiki. Kadang disebut pintunya maksudnya itu kacanya. Kan ya Bu ya. Kau nampak Bu ya tu laluan kenal tak kenal titit. Kan ya? Karena itu luar biasa. Tak kena ada orang mandang buah kewak tu dah. Kan ya? Apa-apanya mentang-mentang motor bau titik lo adanya. Tak ada gini tu. Tapi kecuali titik bongi, ngampatnya titik bompen tangan itu titik bongi moro. Tak titik biasa titik. Nah, artinya mengganti salam dan sapa. Itu sadar sederhana tapi penuh makna. Jelas ya. Amo pernah pergi apa bulu Cino ya. Bulu Cino yang dia putar kabar apa? Si Ulu ya. Kan ada gajah itu loh. Buah anak. Si Usama tu kenek tu bulan apa? Bulan puasa. Tu lewat kami. Ada nenek-nenek mencapuk-capuk umpuk di polaknya, polak kenek lah nya. Sampai suka nak saji ke polak. Nah, setelah itu dalam hati godok pulang insyaallah banyak dan membeli ni ada piti. Banyak dan banyak piti. Dan Usama yang kenek tadi suka menyapa assalamualaikum nenek. Assalamualaikum nenek kan. Padahal banyak tadi kan loh. Dan banyak piti dok pulang. Kasan ni jadi nanti kami dok pulang deh. Inyo pasal lah siap piti tu Usama dah. Apa itu? Hasabnya aja baji lalu indah ada tu nyopo dendanya. Mama, so sabanya aja baji lalu nyosang dah nonomonya poden. Akhirnya boleh piti tak jadi ni dah dapat dah. Ilah di ben tu apa? Atau tiba niat kata itu mambai kurma tu ni anak jauh pulang. Tapi jadi pesannya tak ya? Tak jadi dah. Astagfirullah, berarti utang niat. Nya tak pasal begini lah. Terniat esok kalau kamelia wak pun kurma tu ni kayong nya. Kalau sampai kokian begini lah. Tapi duit ni tanda. Jadi subhanallah, tindakan kecil tapi bagi orang sangat berharga. Pokok tawar aja lah. Tawar kan bahasa wasi itu kan tidak dilarang. Tapi kalau iyonya kojong kan itu misalnya Antonia kan ayolah yo anto lah nyala podek dia aja lah anto mengerti anto dong. Nah, tapi kalau ndak nyata to adokeknya nya kan ya atau to dokek tapi atin bono jenta bohong gilo payah nyuwa tun payah nyuwa tun Allah musta'an. Jadi Abdullah bin Abbas dengan inisiatif sendiri tanpa disuruh padahal masih kecil, akhirnya berbuah doa yang dibaca dan faedahnya sampai hari kiamat tak terlupakan. Tindakan hanya menyiapkan air wuduk Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kayaknya tentu dia masuk Nabi dari WC pasti nak wuduk. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang juga seperti itu ya. Ada kebaikan-kebaikan yang asalnya kita tak ada berharap apa-apa mengerjakannya, tapi Allah Maha tahu. Kadang-kadang disitulah letaknya apa? Letaknya kebaikan datang kepada kita. Ada cito tapi mungkin
ini semacam fiksi ya, tapi ada cerita. Ada seseorang terlambat pergi ujian tes masuk perguruan tinggi. Terlambat masuk tes perguruan tinggi. Cita-cita mungkin cita-cita semacam cita inspiratif ya untuk memberi ini. Jadi taksi musim pagi itu kan sibuk kan, payah tak ada bipon musodo. Enyolah salah gedung loh. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak pengusaha. Nengok anak jayanya sedang nunggu tadi, bantinya. Apa kalian? Tak apa-apa. Ini menyetop, anak itu nyetop. Dan terlambat mastang ujian tes masuk perguruan tinggi di Jakarta di kampung. Dan ambil taksi dak ada orang. Dah salah gedung pulau. Akhirnya bisa dihantar, padahal apa? Kau sedang ditunggu oleh rekan bisnisnya yang lumayan nilainya di atas 11 miliar, 11,4 miliar total kontraknya. Banyak ya? Banyak roh? Subhanallah. Kau nongol-nongolnya ya, tidak pernah ada bang 11 miliar. Jadi itulah. Alhamdulillah diwonya. Dia apa nomornya? Sebelum sampai ke gedung itu, disitulah kawannya nunggu. Apa lambeknya? Padahal kontrak kita sekitar 11,4 miliar. Subhanallah, itu terhafal oleh anak itu. Beberapa tahun kemudian, sekitar 10 tahun kemudian, bapak tadi kesulitan keuangan. Pengusaha tadi harus nak jual mobil, nak jual rumah untuk bayar karyawan. Di saat seperti itu datanglah orang tadi yang dia sudah tidak ingat lagi, datang nak investasi di perusahaan bapak dengan jumlah yang sama tadi, 11,4 miliar. Lalu anda siapa? Kok angkanya mirip dengan yang saya anda siapa? Dia bilang, bapak tidak ingat dulu ada orang terlambat nak ikut tes masuk perguruan tinggi, bapak yang tolong antarkan. Subhanallah. Oh ya, kamu si fulan? Iya. Alhamdulillah. Lihat sih. Baik saya. Jadi di atas yang dibutuhkan malah dia dapat. Subhanallah. Jadi banyak sentuhan-sentuhan kecil, tetapi di saat kita butuh kita mendapatkannya. Maka benarlah kata Nabi SAW, orang yang suka bersedekah yuqa masari as-su. Orang-orang suka bersedekah itu dijaga Allah dari buruknya kesudahan hidupnya, dari akibat yang buruk. Ada masalah, ada orang hasad, mesti ada cara Allah untuk menyelamatkannya. Kan banyak manusia hasad pada kita kadang kan, difitnahnya kita, dipedayanya kita, tapi selalu Allah berikan solusi. Makanya selalu berniat berbuat baik, selalu suka menolong orang, punya inisiatif untuk berbuat sekecil apapun kebaikan. Nampak ni nyapu, awalnya doa kau tu sekena, nyap, pinjam sapu, jangan sapu. Misal, itu doa orang tutusan itu sih, subhanallah ya. Ikhlas doakan kita. Pada nyapu, bawa 5 menit selesai kan? Iya, dan sebagainya. Atau lihat orang mengangkat barang, kita bantu mengangkatkannya. Atau ada orang nak cari menantu, kita bantu untuk Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Kemudian qalat Maimunah, berkata Maimunah radhiyallahu taala anha, wada'tu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli. Saya meletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi. Air untuk mandi. Berarti air mandinya disiapkan oleh istrinya. Ini juga semacam risalah untuk para istri. Ya, karena kini kan lah banyak bini-bini yang pandai-pandai masak bukan tugas istri. Kerjanya nyuci bukan tugas istri. Ya, nyapu-nyapu bukan tugas istri. Banyak lah dibanding gini, wawa ke dia
Kau cara orang Maimunah, inya nyodong air minum, air mandi suaminya. Lepana awak kininya nyodong yu mandi tu laki galah. Lah dokrannya. Kadang laki lo kono subur idun apa dongnya, idun. Jadi memang kadang-kadang lebih baik kita menikahi orang-orang yang tak sekolah sama sekali, tapi patuh, daripada yang menikahi yang tinggi sekolah tapi tidak patuh. Iya tak? Mana je suka patuh tu nak patuh? Hah? Memang pak, memang mantap binin kau nya, berdebat seahli-ahli lah ni. Jiknya dan 5 deh. Patutlah dulu IPK 3,90. Pemuncak dulunya ya, apa? Puncak. Atau dia makanya nak di puncak kapal awak je tahu ini. Jelas kaum muslimin muslimat. Ini Maimunah, ini risalah bahwa istri atau anak perempuan kita jangan kita racuni dengan kata-kata misalnya kau jangan mau dia pun lelaki sembarangnya ndak nya. Abis kau nya banyak pitinan Nabi tu sekolahnya. Nah, itu racun yang diberikan banyak orang tua pada hari ini. Anak dia tidak boleh kasut-kasut tangan tu anak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, manusia perempuan yang 4, yang salah satu dari 4 perempuan yang sempurna, salah satunya adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, tak kasut tangan dia dek menumbuk tapuang dek apa nombor tak lagan apa nama tu numbuk kepadina lah apa nama lasuang tu menggiling gandum lah tahu bertangan ayahnya bisa mintakan khadim pembantu. Apa kata Nabi SAW? Ala adulluki ala khairi min khadim. Mau tak aku tunjukkan kepadamu itu sesuatu yang lebih baik daripada pembantu. Masya Allah. Kau jong dia itu nak. Tak sabuin kau nak Rasulullah tak pati kau jong macam itu rudohnya kan? Tak ada itunya dia. Kau jong itu nak. Ada yang lebih baik daripada pembantu. Apa sebab? Istri itu semakin banyak berkhidmat pada suami, maka suami semakin terpikat dan taat kepadanya. Kan ya? Jangan dipanggil ke ada sebagian daripada suku terkenal dengan matur suami. Akan ada? Tentu dia tuan-tuan dia bisa matur dia. Woi, tak tentu dia. Cuba bini ke wang ceri turun. Lah mandi pagi lah bongnya nayu kain basadin lah siap kan pai basuang makan pagi situ baju pasang buah baju sepatu kaos bapasang ya tak pernah boleh lain cenderung apa lah sudah tereka lah jadi dunia ambil lah sarangnya tu aku ambil bahasa bang lah tu ngatur lah kan ya lelok ambil apa tekniknya. Jadi kalau contoh itu antu dapatlah laki dan suka pidato. Tak kan mungkin bini pidato awak haruslah ikut pidato. Jadi sudah itu kalau lah dipasang itu kerabaju lah berbeki, kemudian buahlah pasang, makanlah basuang, mandi sambil wangi, kadang bakusuk lah sambil mandi lah. Kan ya? Sudah itu kan baik sepatu berpasang, kaos kaki berpasang. Tu tak bisa nyuatur laki lah. Weh, lah tapi keatiru apa nyonaknya tak bisa tak. Nah itu yang tak dapat lemu dek sebagian wanita kita hari ini. Tuang je ke wang lo. Sejak babi ni situnya tak tekanan kampung lainnya. Tak tekanan kampung ni kampung tak dapat diturun. Kan ya nak cuba dan nonton nak kan tekanan kampung ni kampung tak dapat jadi itu ni kampung letak langsung amaknya bin kau ratu ni kan ratunya kalau ratu bini kan tu tentunya kalau ratu bini suami tak akan jadi raja
Tapi kalau raja laki, istri otomatis jadi ratu. Maka bisyang karena nak jadi awak, menapa nak jadi, jadilah kau bagi suamimu seperti hamba sahaya. Kenapa hamba sahaya? Jin kan malawat jumulu ini, menontak matu huan tak tolong, kan ya? Nah kalau macam itu, kau kayaknya pastinya jadi hamba bagimu, pasti. Ya ya, maka dah kasar nemo gaji dah kayaknya wah ben sodoro dah, kan ya? Kau gaji, bonus mananya nya? Kata kau dulu bonus, gua makan dah. Sodo kalau gua jalan mana, rasul mana ada hasil itu. Akhirnya tuan itu dan minum kopinya kalau 10.000, oh ben kayaknya 5 juta, kalau tahu 10.000. Apa cukup kayaknya? Kopi 3.000, goreng 2.000 berlebih. Lewat soda, enggak deh. Nah, jadi makanya belajar dari Ummul Mukminin Maimunah dan seluruh istri Nabi adalah mereka yang mengerjakan masaknya, dibantu juga Nabi yang mengerjakan menyuci kain, yang membersihkan rumah. Maksud itu datang wak kini nyabuin wantino ndak wajib mah masak, watino ndak wajibnya nyapu, ndak wajib nyuci, itu ngapun lah. Itu kebaikan kan apa? Rahasianya semakin berbuat baik kita kepada seseorang, semakin besar cinta seseorang itu pada kita. Kan ya? Nya cinta memang diado, yang kan dia awang. Kalau ndak ada kan dia awang dia ado. Cinta lah. Ndak ada kan dia awang lah. Makanlah seorang juga lah. Masaklah wajib nyapu aja apa dia kan dia aja. Makanya ada ibu-ibu tanya ke ambo, Syekh bapa coro loki kami jen sampai menengok je lain lainnya. Hah? Bapa coro nak lei loki kami ndak berpaling pada yang lain. Jadi sampai coro buainya ndak bosan dengan awak. Buat inya ndak bosan nengok awak. Kok nambuan buat inya dulu nengok bagian cu lo lah. Kok nengok dek apa orang dulu dek elok bahasa basinya, ya kan? Kau datang koma, datang koma, pergi ke tempatnya jualan, mau apa bang, ya kan? Om, ya kan? Buat macam itu dulu mah. Pas sampai assalamualaikum, abang mau apa? Kau ndak kemana aja bang saya ikutnya minyak abi pitin doh nawa ahlun babe makan minum lah bertanya macam itu kan ya. Jadi ini tindakan yang tidak pas, yang kadang-kadang itu yang membuat renggangnya hubungan suami istri. Hah? Sampai mana aja masuk foto ikut, hah? Lu nak tak azan dulu. Asyhadu an la ilaha asyhadu an
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر Allahumma Allah. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabbana. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saya meletakkan untuk Nabi SAW ma'an lil ghusli, air untuk mandinya. Jadi termasuk khidmat dari seorang istri kepada suaminya. Faghasala yadayhi marrataini aw thalathan. Lalu dia membasuh kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. 2 kali atau 3 kali. Nah, kalimat 2 kali atau 3 kali ini syaknya, ragunya dari Al-A'mash, seperti dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi bukan dari Maimunah istri Nabi alaihissalatu wassalam. Maimunah tak ragu dia karena dia yang menyiapkannya dan dia melihat langsung. Jadi Nabi SAW membasuh kedua tangannya 2 kali atau 3 kali. Di mana dibasuhnya? Di luar bejana, bukan di dalam, supaya ketika dia masukkan tangan nanti sudah bersih. Thumma afragha ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air dari bejana tadi ke tangan kirinya. Faghasala madzakirahu. Lalu dia mencuci kemaluannya. Ini termasuk sunnah Nabi alaihissalatu wassalam untuk beristinja atau istinja atau beristijmar itu dengan menggunakan tangan kiri. Dalam ini Nabi istinja menggunakan tangan kiri lalu membasuh kemaluannya. Thumma masaha yadahu bil ardi. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Maksudnya adalah untuk membersihkan, karena tanah termasuk salah satu dari sarana yang membersihkan dan bisa mengusir kuman dari tangan kita. Ya, buktinya ketika bejana dijilat oleh anjing, akramakumullah, itu dibasuh salah satunya dengan tanah. Ternyata dibuktikan dalam labor, diteliti orang di Jepang, diteliti orang di mana-mana, ternyata bakteri atau cacing pita yang ada pada ludah anjing itu tidak bisa dicuci dengan deterjen manapun, zat kimia manapun, seampuh yang dicuci dengan tanah. Makanya subhanallah, tanah itu termasuk yang menyehatkan kita. Walau lu tidak pati rampah dia, jangan kau dari kutu ayu. Awak kini berterampa tawi sekodok-kodok gate-gate.
Apa? Jelas ya? Jadi nampaknya kalau menurut ahli akupuntur bahwa sekali-kali kita harus jalan kaki tanpa alas kaki. Tapi tidak pakai kacu. Kalau banyak kacu, kalau padahal jadi cari yang aman. Karena kaki kita itu memang perlu bersentuhan dengan tanah. Perlu bersentuhan dengan tanah dan itu sehat. Nah, coba lihat berapa banyak kuman-kuman yang ada di tanah itu. Kalau seandainya tanah tidak menghilangkannya, pasti akan menimbulkan penyakit yang luar biasa bagi kita. Tapi begitulah Allah ciptakan tanah itu suci dan mensucikan, bersih dan membersihkan, sehingga sholat pun boleh di atas tanah. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, thumma madmada wastansyaqa. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung yang disebut istinsyaq. Bagian ulama menyebutkan ini wajib dalam wudu dan dalam mandi, itu istinsyaq adalah berkumur-kumur. Caranya ya seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ada 5 cara ya, dan silakan dirujuk situ. Diantaranya adalah dengan mengambil air dengan satu tangan, kemudian masuk ke mulut dan ke hidung sekaligus. Yang di mulut digerak-gerakkan minimal 3 kali, minimal sekali, dan boleh lebih daripada itu. Kemudian dikeluarkan lagi, jadi minum. Nah, demikian juga yang ke hidung dihirup sedalam-dalamnya, wabalik filistinsyaq, dan dihiruplah sedalam-dalamnya ketika memasukkan air ke hidung. Kata ulama, hatta sampai terasa perih di kening kita, di pangkal hidung kita. Kalau bisa deh wasin gewang deh. Nah, karena itu ternyata wallahu alam ada seorang orang sakit stroke di Arab Saudi, dia berobat ke sana kemari di rumah sakit, akhirnya dia dirujuk ke Amerika untuk berobat. Sampai di Amerika, dokternya bilang, kamu di dalam Islam ada amal yang kalau kamu kerjakan bisa mencegah itu dan bisa mengobatinya. Apa itu? Memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Subhanallah. Ini ternyata ini yang rajin salat dan rajin berwudu dan benar-benar wudu seperti wudu Nabi alaihi salatu wassalam, jangan asal caca-caca aja ke hidung, tapi betul-betul dihirup sampai ini termasuk pencegahan dan pengobatan stroke, memperlancar aliran sel darah merah ke otak kita. Ditambah lagi juga sholat tepat waktu bersama imam. Dan ini juga sudah diteliti oleh para ahli barat, termasuk di Amerika, bahwasanya ada beberapa sel di dalam otak manusia takkan mendapatkan suplai darah merah kecuali ketika sujud sholat 5 waktu. Dan intervalnya sama dengan jarak antara sholat 5 waktu itu. Tidak bisa kecuali ketika sholat 5 waktu. Yang terlambat rugi. Dan semakin di awal waktu semakin bermanfaat. Semakin di awal waktu semakin bermanfaat. Makanya disitulah pentingnya kita untuk selalu menjaga sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Dicoba orang itu dengan jungkir balik, senam kepala ke bawah, gaya Shaolin. Tahu Shaolinnya? Kaki kate, puluh di bawah. Kadang sebulan gitu. Tolak itu? Tolak? Enggak. Tapi tetap tidak mendapatkan suplai darah merah tadi ke dalam beberapa jaringan atau beberapa bagian dari otak orang itu. Jadi oleh sebab itu sebenarnya sudah diteliti bahwasanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kita dalam setiap ibadah kita, bukan hanya salat, semua ibadah kita, bahkan termasuk ibadah zikir sendiri,
termasuk ibadah zikir sendiri teliti orang. Ini adalah bisa meregangkan saraf-saraf kita, dengan catatan zikirnya mesti zikir yang legal, bukan zikir ilegal. Zikir ilegal itu yang merusak saraf, sehingga kadang kono pasung. Dan banyak yang kono pasung dek apa? Dek karena bazikir, kan ya? Karena zikirnya ilegal, tidak disyariatkan, alias bid'ah hasanah. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak itu pulang kembali dan kembali menata wudhunya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kesembuhan dan berkah. Nah, wa ghassala wajhahu wa yadayhi, kemudian beliau membasuh mukanya dan kedua tangannya. Berarti Nabi berwudu sebelum mandi. Kecitok mandi tadi mah. Berwudu sebelum mandi. Thumma afadha ala jasadihi, kemudian beliau menyiramkan air ke tubuhnya. Nah, kira-kira di mana Imam Al-Bukhari mengambil dalil bahwa mandi cukup satu kali? Di mana beliau memahami tidak ada, Nabi tidak menyebutkan satu kali, atau Maimunah tidak menyebutkan satu kali. Yang disebutkan adalah afadha ala jasadihi, kemudian beliau menyiramkan atau menuangkan air ke tubuhnya. Berkata Imam Ibn Battal, seperti nukil oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ketika dia tidak menyebutkan bilangannya, maka kembali ke hukum asal. Kalimat menyiram air ke tubuh atau menyiram apapun sekali disebut menyiram tak? Sekali disebut menyiram tak? Berarti kalau dia bilang menyiramkan air tanpa disebut bilangannya, berarti satu kali cukup. Kan ya? Misalnya tuh nyiram bunga, tanya dah amat lang siram bunga tu. Ulama. Padahal disiram sekali. Sah tak dia bilang sudah? Sah tak? Nah, berarti begitu juga ketika tidak disebutkan bilangannya, kata para ulama, berarti menyiramkan satu kali sah. Adapun menyiram 2 kali dan 3 kali yuhmal al-istihbab, maka itu dimaknai sebagai sunat, bukan sebagai wajib. Artinya bila seseorang mandi dengan menyiramkan air hanya 1 kali dengan syarat sampai ke seluruh bagian tubuh, maka sah mandinya. Siapa yang pernah membuat macam itu? Aduh ya, abi ayu sekampung gede mandi. Cuma sekali, alhamdulillah adalah kodon buatnya. Nah, jadi sengaja sebelum sholat, sebelum mandi, seperti yang dilakukan di sini, basuh tangan 2-3 kali. Lepas itu basuh kemaluan. Lepas itu berwudu. Setelah itu siramkan air 1 kali. Habis itu basuh kaki terakhir kali, supaya menghilangkan was-was kita. Ini sebagian kita kalau tidak pernah coba itu akan was-was. Sesaat Atik menceritakan ada seorang orang yang taat, rajin di majelis ilmu, tapi kalau berwudu lama sekali tidak selesai. Wudu selama-lama dah selesai, bukan buang air, berwudu. Ragu, was-was dia. Kadang tengok dulu lah basah agaknya. Jangan sampai kau main siram dah. Ngisi kau tu yang basah dah. Ini kata Syekh, diajaklah beliau untuk pergi apa istilahnya tamasya, nuzha, apa namanya, rekreasi
ke sebuah tempat yang indah. Habis itu kan mereka di samping rekreasi jasmani juga rekreasi rohani, ada kajian-kajian karena masyayikh hadir. Nah, ketika berwudu, Syekh tawarkan kepada temannya itu dikasih air segelas aqua atau kurang dari segelas, setengahnya dikasih. Ya fulan, kamu kan lama wudu, ini air wudu kamu. Lama tak ponong ni ya. Lama tak ponong nala sakula tak cukup kan hasil itunya. Kan ya? Tu yang dah tontonnya nala sakula tak cukup tu wudu. Sekini base itu. Cukup dah saya, cukup ininya. Mana buat tu tak ya? Akhirnya wudu dah. Jangan dah saya wudu je kali. Ikut dan banyak. Alhamdulillah diikutinnya saya buat was-was. Jadi memang sekali-kali kita harus coba yang sempurna seperti Nabi alaihissalatu wassalam tadi. Kan di hadis sebelum ini kan Muhammad bin Hanafiyah ketika Jabir bin Abdullah sahabat Nabi menunjukkan bagaimana wudhu Nabi kepadanya, mandi Nabi alaihissalatu wassalam, dia bilang apa dah lobeknya tak cukup iranya. Wainya Rasulullah lebih lobek apa lebih lobek olehnya kan, cukup baginya yang sebanyak ini. Cukup sekali wudhu dengan air sebanyak itu, tak pernah. Saya sudah pernah mandi di Mekah waktu itu dengan satu gayung. Dan jangan mimpi malam tak dan salah. Kalau mimpi salah, ya mimpi salah tak ada kan? Tak ada salah dan. Ayu tak tahu. Ayu sedang awak kalau mandi kan bukan kalau bayarnya koyak langsung tinggi kan. Jadi kalau jemaah apa nomor para apa pemilik hotel tu tahu itu rambut kan kita wah Indonesia ni kan apa itunya hotel sekolah Afrika nya lampi air tak mana-mana bayu kan bedanya. Kalian orang Indonesia saya pun lampi kali lo nak bayu. Fahamnya? Nang doang pi air, dah habis air kira dah. Nanya penyimpanan air di bawah kan banyak kan? Itu. Kalian dalam 2 air sampai kali tambah air. Aja ada ikan. Itu maksudnya itu ada air lah. Itu jadi mandi alhamdulillah, dan itu menghilangkan was-was kita. Karena Nabi cukup baginya. Masa kita tak cukup. Bodoh pada cuba syarikat. Nah, untuk menghilangkan, tapi tak tahu ini saya. Tak tahu ini. Nah, nyado kadang-kadang dek ngajo imam ke kita masuk kerana melanjut. Kalau tak ngajo imam dah. Macam tadi habil lama baca yang buat ini perkara pertama ya ra'aitan lazi kan. Tu kalau tak wudu adalah tak jale tinggi. Kalau ibu nona ayu dek kene bawa jale tinggi. Tu masuk melanjut sekali tu. Ya. Jadi kena ya tapi kalau baca dia misalnya rakaat pertama tadi Ar-Rahman ya, itu Ahmad wudu dulu. Ya, rakaat kedua baca wudi pendek jadi Sabbihisma rabbikal a'la. Ini kadang sebagian imam bawa jadi dulu lah jole banyak nampak terlambat di pendek jole. Jadi potong di mana dia termasuk dan tegur. Kalau awak jole mau tipu. Sudah itu awak pergi ke WC pergi wudu. Ayu sakit-sakit lo nya. Nitiak atau dari nitiaknya selampai-lampai nampung. Nampung. Saya lah baca rakaat pertama enggak. Inna a'tayna rakaat pertama kan? Ya. Rakaat kedua izajah. Izajah Anas Allah. Awak nyelar salat rakaat kedua bukan dulu WC-nya nampung ayu selompo-lompo. Kena isah atau sabuil. Jadi kalau nampak ada orang di dulu boleh mah kan dia nak terlambat tadi lang hanya dalam sudah 2 tadi kenapa orang di dulu panjang minimal rakaat pertama dulu yang masih kau ada ngaji sudahnya kan tak ada orang di simpang bola di tepi jalan dulu. Yang kedua kamat yang capek orang kalau nampak amat yang capek kamat nyaman dia terlambat sebenarnya. Jadi ada siasat
Dan itu sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi ketika mendengar sandal jemaah di luar masjid sedang ruku, maka dia lamakan rukunya sampai dia tahu orang tadi sudah bergabung dan ruku bersamanya. Apa itu? Sebab siapa man adrakal imama raki'an faqad adrakal rak'ah. Siapa yang pertama bisa ruku bersama imam berarti dapat satu rakaat. Jadi penting diperhatikan. Jadi sangat penting diperhatikan. Oh gelisah uang nulakan panjang no ekonominya. Iya itu bikin. Gelisah panjang kan tidak selalu. Kan tidak selalu. Oh ketemu kaya pendek. Kalau pendek itu kaya dan cair. Saya mau justru nyampe mini besoknya. Kan ya? Pendek ketemu kaya? Tidak. Itu kali tidak pernah pendek. Nabi pernah sholat maghrib di rakaat pertama baca surat Al-A'raf sampai selesai. Pernah gue tidak lah. Tapi sudah tinggi orang dan salah. Rakaat pertama baca surat Al-A'raf dari awal sampai akhir. Ayat Al-A'raf 2 yang 6 ayat. Awak 2 sampai 6 ayat lah tu batuk menular di belakang. 6 ayat lah batuk. Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, Nabi alaihissalatu wassalam sebaliknya. Tadi kan dongo uang nak masuk panjang ruku deh. Sebaliknya beliau berniat nak memanjangkan salat. Tapi dongo dehnya ada anak bayi menangis. Akhirnya Nabi SAW memendekkan bacaannya. Jelas? Memendekkan bacaannya karena jangan sampai ibunya terganggu sholatnya. Mantap. Jadi itu imam dulu. Jadi imam itu bukan pendek tahu indah, bukan panjang tahu indah, tapi imam yang mengerti keadaan di sekitarnya. Kalau biasa gosap sih kok uang salat nan hadir musa propesap panjang dekat pertama nyata tu ada orang hadir kan ada tu kan nan rutinnya kan biasa nan rutin 2 sab nan hadir bawa 2/3 sab berarti sab selobio sapau alun tibo panjang bong itu nama dalu kalau senda. Justru kalau mereka merasa ini untungnya malah semakin banyak pahala baginya. Nyawang dapat capek datang dulu banyak bonus. Kemudian doanya mustajab antara azan dan qamat. Duduk menunggu solat dia tong solat. Kemudian didoakan oleh malaikat. Kemudian melatih diri untuk sabar. Nya dia tidak sabar nanti kadang apa dia banyak toga. Banyak bosan di masjid termasuk singko menunggu qamat sambil toga. Dia apa? Dia nak copek qamat dulu dia. Jadi dengan toga itu seolah-olah demo imam dalil nyaman yang oleh qamat copek. Wala banyak tak? Sama demo runya. Walaupun tak demo nomor sama demo. Bitoga masa dong. Antum lagi imam dah lah. Pada kena perintah jalan awak tagak langsung ke dia mam. Lah dia demo dia nak masuk tagak aja sudah. Jadi kalau masuk dan orang selesai azan salat sunat aja dan tidak mesti ditunggu. Mohon maaf ya, andainya waktu lah terlampau lah menunggu. Tu imam nak salat qamat saja, tidak perlu ditunggu orang tu selesai. Jalannya itu loh masalah ke awak ke azan do salat sunat ndak lalu qamat dah ke dia padahal itu hanya sekedar basa-basi istilahnya menghormati. Andainya kita sudah punya aturan qamat misalnya 20 menit dan sampai 20 menit kalau lah hadir jemaah qamat aja dia boleh membatalkan salat. Iza uqimatis salat fala salata illa al-maktubah. Bila solat wajib dah didirikan, solat sunat langsung dibatalkan.
batalkan, kecuali misalnya tinggal tahiyat le tanggung kan sempurna. Intinya bisa dia mengejar imam takbiratul ihram. Baik, barangkali sampai sini kajian kita malam hari ini. Jadi Nabi alaihissalam di sini Imam Bukhari, makanya fikih Imam Bukhari itu luar biasa. Dari kalimat itu dia istinbat bahwasanya ini satu kali, karena Nabi tidak menyebutkan bilangannya. Nanti di bab setelah ini akan ternampak lagi jelas bagaimana fikihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, karena para ulama setelah beliau terbagi 3 golongan dalam menafsirkan, dalam memahaminya. Bahkan ada yang bilang Imam Bukhari wahim, keliru dalam bikin bab, tapi ternyata bukan Imam Bukhari yang keliru, tetapi ulama yang belum setaraf dengan Imam Al-Bukhari pemahamannya. Walaupun mereka alim besar, ulama besar, tapi dalam bab ini Imam Bukhari lebih dalam dan lebih hebat. Zalika fadlullah yutihi may yasha. Kadang-kadang kita yang kurang dalam pemahaman itu yang suka atau kadang-kadang menuduh bahwa ulama itu tidak sampai ilmunya ke situ. Ternyata bukan ulama itu, kita sendiri yang tidak sampai. Insyaallah mudah-mudahan kita sampai ke situ nanti, dan kita sampaikan di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.